Serangan Israel kian agresif bahkan menyasar fasilitas penanganan medis. Lengkapnya bergabung relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Fikri, selamat siang waktu Jakarta. Selamat pagi waktu Gaza, Mbak Tiffany. Baik, Fikri, kami akan klarifikasi terlebih dahulu terkait informasi yang beredar serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia beberapa hari yang lalu. Iya, baik memang benar adanya penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, di mana Israel menembakkan dengan artileri beratnya atau tank-tank baja mereka ke lantai 2 dan lantai 3. Akibatnya lantai 2 dan lantai 3 juga mengalami kerusakan. Dan perlu diketahui saat ini sudah memasuki hari ke-18 pengepungan terhadap masyarakat yang ada di Gaza Utara sejak pada 1 Oktober yang lalu, di mana saat itu pun kita masih berada di tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Karena memang situasi yang semakin memburuk, terpaksa kita melakukan evakuasi mengikuti rombongan WHO dari Gaza Utara menuju ke jalur Gaza bagian tengah di kota Deir Balah. Dan penyerangan rumah sakit ini memang betul, namun memang ada beberapa informasi yang beredar di sosial media di mana Rumah Sakit Indonesia terbakar, dan ini juga sudah kita konfirmasi oleh kita juga sudah berkontak dengan Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan, dan juga beberapa perawat yang masih ada di Rumah Sakit Indonesia. Memang Rumah Sakit Indonesia tidak dibakar, melainkan video yang beredar di sosial media itu adalah video lama di mana kalau tidak salah 14 atau 15 Juni Israel memang betul membakar Rumah Sakit Indonesia, sehingga memang ada kesalahpahaman di antara masyarakat yang ada di sosial media ini bahwa Rumah Sakit Indonesia mengalami serangan itu pada 19 Oktober. Namun untuk Rumah Sakit Indonesia dibakar itu adalah 3 atau 4 bulan yang lalu, yaitu pada 14 Juni 2024. Dan saat ini juga Rumah Sakit Indonesia masih tersisa beberapa pasien dan juga perawat yang memang masih terkepung di daerah sana, karena memang operasi militer atau operasi darat pihak Israel masih terus berlanjut sampai pada hari ke-18 sampai hari ini. Oke, baik. Fikri, terkait dengan kondisi lantai 2 Rumah Sakit Indonesia yang tadi Anda sebutkan diserang pada saat kejadian, seperti apa kondisinya, kemudian berapa orang yang ada di sana, pasien yang sedang dirawat, kemudian kondisinya seperti apa, bahkan sekarang kan tadi ada sebutkan harus dievakuasi, harus mengungsi kemana, dan apa peralatan medis yang digunakan untuk merawat pasien ini kemudian bagaimana nih, Fikri? Ya, kita juga terus berkoordinasi atau terus melakukan komunikasi terhadap tenaga medis yang masih ada di Rumah Sakit Indonesia ya, karena memang pada bulan lalu kita juga berhasil mengirim 5 tenaga medis untuk bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang selama 2 bulan mereka bertugas menangani korban-korban perang, terutama di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, sehingga mereka juga memiliki komunikasi kepada tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang ada di sana. Dan hasil dari komunikasi tersebut memang sangat miris ya, karena memang mereka saat ini terkepung, jadi tidak ada bahan makanan yang mereka bisa dapati, dan juga bahkan generator pun mati, sehingga memang aliran air minum juga terhambat, sehingga mereka kondisinya sangat buruk sekali. Tidak ada air minum, tidak ada bahan stok makanan, dan Israel juga melarang bantuan kemanusiaan untuk menembus ke Gaza Utara, sehingga kondisi pasien yang memang karena pada awalnya informasinya ada 40 pasien yang masih dirawat di sana dan beberapa staf medis, namun saat ini sudah berkurang karena memang banyak mengevakuasi diri mandi karena gempuran Israel. Yang mirisnya lagi adalah di mana di sekitar Rumah Sakit Indonesia itu terdapat sekolah-sekolahan pengungsi.
Dan kita bisa lihat dari sosial media bahwa yang dibagikan oleh pihak Israel, di mana Israel mengusir paksa para pengungsi-pengungsi yang ada di sekolah, mereka bariskan, mereka pisahkan antara ayah dan istri dan juga anaknya, dan mereka dipaksa untuk mengungsi ke kota Gaza, yang kita tahu bahwa kota Gaza pun tidak luput dari serangan Israel. Dari beberapa waktu lalu ada serangan di kota Zaitun, di kota Gaza, sehingga mengakibatkan beberapa orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan setelah Israel memaksa atau mengusir paksa para pengungsi, mereka membakar sekolah yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa sudah ada 3 sekolah yang dibakar oleh pihak Israel di Gaza Utara, di mana ada sekolah Kuwait dan juga sekolah Halab dan juga sekolah Hamad. Ini ada 3 sekolah yang dibakar dalam jangka waktu 2 hari. Israel membakar sekolah tersebut sehingga memaksa ratusan ribu warga mengungsi ke kota Gaza ataupun ke Gaza Selatan. Oke, Fikri, saya membayangkan dengan gambaran kurang lebih yang tadi Anda ceritakan, bahwa peralatan medis menjadi hal yang paling sangat dibutuhkan pada saat ini karena banyak sekali orang yang terluka dan dalam kondisi darurat. Tapi fasilitas untuk mendukung atau fasilitas pendukung seperti generator, kemudian aliran listrik, dari informasi juga yang kami terima tidak tersalurkan, artinya dalam kondisi mati di beberapa wilayah gitu ya. Nah, bagaimana kemudian para petugas medis menangani kemudian suasana kebatinan yang bisa Anda sampaikan dari petugas medis ketika mereka berhadapan dengan pasien-pasien yang mungkin bisa dikatakan paling darurat kondisinya? Iya, sebenarnya Rumah Sakit Indonesia juga sebenarnya sudah benar-benar berhenti beroperasi ya, karena memang pengepungan yang seperti saya sampaikan pada Sabtu 5 Oktober yang lalu. Sejak itu Rumah Sakit Indonesia tidak menerima pasien-pasien. Namun ada beberapa pasien yang memang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia karena memang petugas medis pun tidak bisa melakukan evakuasi pasien yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Banyak mayat-mayat bergelimpangan, korban-korban yang masih terjebak di bawah runtuhan tidak bisa dievakuasi oleh pertahanan sipil. Ini dikatakan langsung oleh pertahanan sipil yang ada di Gaza Utara. Mereka tidak bisa menggapai para korban-korban akibat pengepungan atau penyerangan yang masih terus berlanjut yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan Rumah Sakit Indonesia sebenarnya seperti yang saya katakan sudah benar-benar berhenti beroperasi karena pertama tidak ada aliran listrik yang mereka terima, tidak ada bahan makanan yang mereka dapatkan, bahkan tidak ada obat-obatan, sehingga beberapa kasus yang kami dapatkan informasinya dari beberapa perawat pun terpaksa para pasien harus diamputasi karena memang luka yang sudah membusuk, bahkan terlihat sudah berulat ya, karena tidak ada obat yang mereka dapatkan di Rumah Sakit Indonesia sehingga harus dioperasi atau diamputasi seorang pasien yang ini sangat-sangat miris sekali. Ditambah lagi dengan kekurangan tenaga medis, tim dokter maupun para perawat yang ada di Gaza Utara. Bukan hanya ini terjadi di Rumah Sakit Indonesia, ini juga terjadi di 2 rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Al-Auda dan Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, karena hanya 3 rumah sakit ini yang memang masih beroperasi sebelum serangan tersebut atau sebelum serangan pada 5 Oktober tersebut. Sehingga ketika serangan Israel pada 5 Oktober ini mengakibatkan 3 fasilitas rumah sakit ini harus berhenti beroperasi, walaupun saat ini juga Rumah Sakit Kamal Udwan masih menerima pasien-pasien yang terus berdatangan dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan kami dapat informasi ada 150 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan. Para tim tenaga medis kewalahan untuk menangani para pasien tersebut karena kurangnya obat-obatan dan juga tenaga medis. Ditambah lagi serangan masih terus berlanjut dan korban masih terus berjatuhan di jalur Gaza bagian utara. Baik, terima kasih Fikri Rafiul Haq, relawan Barsi, atas laporan Anda. Tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Selamat siang.